Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua. Masih puasa Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid Agung Kauman Semarang, beliau Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC, semoga Allah selalu dan senantiasa menjaga kesehatan beliau, diberi umur yang panjang dalam kemanfaatan meramaikan masjidnya Allah ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kang mas, adik, kakak, semuanya hadirin hadirat yang hadir di sini. Semoga selalu tercurah rahmat Allah kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun lemes nggih Bapak Ibu nggih. Hari ini kita sudah sampai puasa keberapa? 21. Alhamdulillah. Tidak terasa waktu demi waktu bergulir. Tidak terasa kalau kita menjalankan puasa itu dengan semangat, dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan dengan senang hati, mengharap hanya ridho ilahi, kita akan tidak terasa merasakan puasa itu, lapar, haus, dahaga itu tidak terasa. Napa mekaten Bapak Ibu, Mbak-mbak? Nggih, alhamdulillah. Biasanya kalau pada 10 malam hari terakhir itu kalau malamnya sholat tasbih di masjid. Apakah di sini demikian? Alhamdulillah. Berarti budaya untuk mendekatkan diri taqarruban ilallah itu masih membudaya di masyarakat Jawa Tengah, khususnya kota Semarang. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula mulya, ingkang kawula hormati, ingkang dimuliakan oleh Allah. Niki bahasane campur aduk ndak apa-apa nggih. Karena orang Jawa jadi ada bahasa Jawanya juga. Kalau kita melaksanakan sholat tasbih, apa sih itu sholat tasbih? Fungsinya apa sih sholat tasbih itu? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sholat tasbih itu adalah sholat satu-satunya sholat sunnah yang bisa menghapus semua dosa-dosa kita selama hidup, dosa besar maupun dosa kecil. Sholat tasbih itu bisa menghapus dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, dosa-dosa yang tersembunyi maupun yang nyata. Masya Allah, Masya Allah. Apakah kita ingin dosa-dosa kita selama di dunia ini, selama umur kita sampai saat ini, detik ini diampuni oleh Allah? Mau mboten Bapak Ibu? Mau.
Salah satu cara agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita banyak-banyak membaca apa? Istighfar. Membaca tasbih pun sama. Jadi nanti di surga itu penghuni surga itu amalannya itu banyak membaca apa, Bu? Kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu nanti kalimat-kalimat thayyibah yang akan didengungkan oleh ahli-ahli surga. Bapak Ibu pengen menjadi ahli surga napa mboten? Kalau pengen, perbanyaklah membaca tasbih. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Membaca sholawat pun sama. Jadi di sini dalam kajian sore kali ini saya akan mengkerucutkan tema ya. Tema sore ini adalah keutamaan Sayyidul Istighfar. Kenapa saya pilih tema ini? Karena ternyata bacaan doa Sayyidul Istighfar itu belum betul-betul membudaya di kalangan umat Islam. Mungkin bagi Islam yang taat, mukmin mukminat yang taat itu sudah ada yang hafal, sudah terbiasa, tetapi untuk kalangan umum itu masih belum biasa. Kenapa? Karena bacaan istighfar Sayyidul Istighfar itu bacaannya panjang, kalimatnya agak rumit. Tetapi Sayyidul Istighfar itu adalah doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Yang fungsinya apa Bapak Ibu? Yang fungsinya untuk melebur dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Kalau bacakan dalil untuk kita dianjurkan selalu beristighfar, dan ada dalil khusus dari Nabi yang mengajarkan tentang keutamaan Sayyidul Istighfar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam ayat lain, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah. Dilanjutkan hadis dari Syaddad bin Aus, dari sahabat Syaddad bin Aus dari Rasulullah SAW, bahwa yang dinamakan Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba yang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ada yang tahu artinya? Panjang ya. Barang siapa membacanya pada malam hari, ya, membaca Sayyidul Istighfar tadi dari Allahumma anta rabbi, barang siapa mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada waktu itu sebelum sore, maka ia masuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membaca di waktu malam sebelum datang pagi, maka dia juga termasuk ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kok kurang semangat jawabnya? Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah,
Kita dalam hidup di dunia ini tidak lepas dari dosa. Napa Bu? Dosa. Sedikit-dikit kita berdosa, sedikit-dikit kita berdosa. Kayak lagu qasidah itu ya, Nasidaria. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi dikatakan di lagu tadi bahwa jika kita berbuat dosa, maka orang sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera minta ampun pada Tuhannya, segera mentaubati. Jangan karena dosa kita lantas berputus asa. Contohnya, kita habis berbuat dosa, misalkan katakanlah dosa yang hampir dosa besar, misalkan menipu orang sampai orang itu merugi. Lah itu kalau kita sadar bahwa ini adalah hal yang dimurkai oleh Allah, kita langsung bertaubat, banyak membaca istighfar, sadar tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tercela. Maka Allah dengan sifat Rahman Rahimnya akan mengampuni kita. Ya, jadi bukan terus ada lagi orang contoh dosa, misalkan zina, dosa besar ya. Merasa pernah berzina atau merasa pernah jadi korban pelecehan misalkan. Dia merasa, ya Allah, aku sudah kotor, aku sudah tidak pantas lagi ke rumahmu. Ini maksudnya tempat ibadah seperti ini, masjid, musola dan sebagainya. Jangan seperti itu adalah justru anggapan yang keliru. Allah tidak suka dengan hambanya yang berputus asa. Jadi dengan Allah ada sifat Allah yaitu pemberi maaf, ya Ghafar, sama pemberi rahmat, ya Rahim. Jadi innallaha ghafurur rahim. Allah itu juga sifatnya ghafur, Allah itu juga sifatnya rahim. Jadi jangan dumeh sudah pernah berdosa gitu, melakukan dosa besar terus merasa diri hina, malah tidak mau kembali ke jalan Allah. Itu sangat keliru nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya sangat prihatin kadang itu dengan fenomena zaman sekarang ini ya. Kalau sudah orang itu merasa aku izin aku mah kumpul masyarakat, aku merasa diriku kotor, merasa aku nggak bisa apa-apa, itu keliru. Justru kita nggak bisa apa-apa, kita berbaur dengan masyarakat supaya bisa. Justru kita merasa diri kita kotor, kita harus tetap sholat. Walaupun maksiat, kita harus tetap sholat. Jangan malah maksiat, malah males sholat, malah akhirnya mencelat dari agama Islam. Itu nanti yang keplok-keplok siapa? Setan. Hore, aku untuk konco meneh. Nah itu seperti itu. Jadi jangan mau ditipu oleh setan. Walaupun kita berlumur dosa, walaupun kita penuh maksiat, tetap semangat untuk kembali ke jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini coba saya kemarin habis mengikuti itu ya, kajian dari Gus Bahak ya, yang bisa disaksikan oleh mbak-mbak nanti yang masih muda, yang masih aktif di medsos itu, YouTube-nya bisa dibuka tentang
dahsyatnya Sayyidul Istighfar. Kata Gus Baha itu, Sayyidul Istighfar itu sebaiknya semua umat Islam itu wajib hafal. Karena saking apa? Saking besarnya fadilah Sayyidul Istighfar. Di dalam Sayyidul Istighfar itu kita mengakui bahwa dengan nikmat Allah kita masih bisa merasakan hidup ini dengan sempurna, masih bisa makan, minum, bisa jalan-jalan, bisa sehat. Walaupun kita kadang sering bermaksiat kepada Allah. Dan di situ juga dijelaskan bahwa iya ya Allah, saya bermaksiat tetapi dengan Rahman Rahimmu saya juga mohon maaf ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau ya Allah. Jadi di situ disebutkan dalam Sayyidul Istighfar itu sifat Allah itu komplit. Jadi Maha Ghafur, Maha Rahim. Jadi kita juga sudah masuk dalam perjanjian kepada Allah untuk barang siapa yang taat kepada Allah maka juga kita berhak mendapat pahala dari Allah. Ini ada sebuah lagu Sayyidul Istighfar, kalau yang bisa bersama-sama. Begini lagunya Sayyidul Istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bisa sekali lagi ya, biar nanti bisa kalau ibu-ibu punya buku Majmu' Syarif itu yang kecil, buku saku itu biasanya murah di toko buku ada semua. Ada nanti tulisannya Sayyidul Istighfar, dihafalkan nggih Bu nggih. Setelah tahu ilmunya ini Bapak Ibu monggo diamalkan nggih. Ini wasiat dari Rasulullah. Agar kita kalau membaca di malam hari kok nggak sampai pagi hari meninggal kita digolongkan ahli surga, ataupun kita membaca pagi hari kok nggak sampai malam hari hidup kita meninggal di siang itu maka kita digolongkan menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Monggo dibaca sekali lagi, dilakukan pelan-pelan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai jam berapa ini nggih Cak Dikin? Ini masih sampai beduk betul-betul apa sebelum beduk nggih? Selesainya sebelum nggih. Nah, berapa menit lagi? 1 menit lagi.
Baiklah, akan saya lanjutkan tentang 10 keutamaan membaca istighfar. Yang pertama yaitu mendapat ampunan dari Allah. Seperti tadi yang sudah saya bacakan ayat Al-Qur'an, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, keutamaan membaca istighfar, mendapat rahmat dari Allah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah? Supaya kalian mendapat rahmat dari Allah. Yang ketiga dan keempat, mendapat kebahagiaan dan keberuntungan. Dengan kita beristighfar, kita merendahkan diri kita kepada Allah, Allah akan lebih sayang kepada kita. Diberi kebahagiaan, diberi keberuntungan, baik itu keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kelima, membuka pintu-pintu rizki. Membuka pintu-pintu rizki ini bisa Bapak Ibu buka nanti di Al-Quran surat Nuh, ayat ke-12. Di situ barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah membuka pintu rizki, meluaskan rizkinya, membanyakkan anaknya, menurunkan hujannya dan rahmatnya kepada kita semua. Yang ke-7 yaitu Allah menurunkan hujan dan keberkahan dari langit dan bumi. Yang ke-8 mudah mendapatkan keturunan. Yang ke-9 ditambahkan kekuatannya menghadapi masalah. Dan yang ke-10 dikabulkan doanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mekaten yang bisa saya sampaikan pada sore ini, mudah-mudahan dari sedikit ini bermanfaat untuk kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya ada pantun, mau mendengarkan? Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Kalau akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.